Setuju dulu Pak Danica. Baik, Bu Dokter. Assalamualaikum, apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Teh. Belum, Bu. Masih terlihat ya lagi proses kayaknya. Apakah sudah ada? Belum ada, Bu. Sudah ada? Ada, Bu. Iya, sudah ada, Bu. Sudah ada, silakan. Tinggal di-share, Teh, sih, Pak. Diperbesar. Sudah ada, Ibu. Ya. Baik, saya izin memulai, Bu Dokter, Pak Dokter, dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Dokter, Pak Dokter, dan teman-teman sekalian kelas 52B. Pada kesempatan hari ini, kita akan memaparkan materi dari kelompok 7 dan juga kelompok 8, yaitu dengan tema pelaksanaan supervisi di sekolah dasar dan juga pelaksanaan supervisi di tingkat SMP. Adapun diawali dengan pemaparan materi dari kelompok 7, yaitu membahas pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Adapun latar belakangnya, pelaksanaan supervisi di sekolah dasar ini dalam ranah pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar, peran supervisi memiliki kepentingan yang sangat besar dalam memastikan mutu dari proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, adapun peran supervisi dalam lingkup pendidikan dasar bukanlah sekedar proses pengawasan, tetapi juga merupakan bentuk dukungan
yang berkelanjutan bagi para pendidik. Nah, dengan keberadaan supervisi yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif dari semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagi latar belakang. Nah, di era pendidikan masa kini, para pendidik di tingkat sekolah dasar dihadapkan pada tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Adapun perkembangan kurikulum yang dinamis menciptakan kebutuhan untuk terus menyesuaikan metode pengajaran dan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Next. Nah, oleh karena itu, menurut Hera Budin, peran supervisor dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan umpan balik kepada para pendidik menjadi sangat penting. Nah, supervisor ini memiliki peran yang krusial dalam membantu para pendidik mengatasi tantangan-tantangan ini dengan memberikan saran, arahan, dan strategi untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan supervisi di sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Teh Syifa. Baik, terima kasih Teh Fitria. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian supervisi, di mana di sini ada menurut Supardi 2021 mengartikan supervisi sebagai pelayanan yang bertujuan untuk membantu, mendorong, membimbing, dan membina guru-guru agar mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas pelajaran, sehingga dapat kami simpulkan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang penting dalam dunia pendidikan yang melibatkan pengawasan, bimbingan, dan dukungan terhadap para pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya di sini ada tujuan supervisi, di mana tujuan supervisi ini dibagi menjadi dua, ada supervisi akademik dan supervisi manajerial. Tujuan dari supervisi akademik yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari supervisi manajerial yaitu berfokus pada administrasi sekolah. Di mana di sini ada tujuan umum dari supervisi yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada fungsi supervisi. Dalam konteks pemahaman tentang tujuan supervisi, penting juga untuk melihat secara mendalam mengenai fungsi supervisi itu sendiri. Supervisi memiliki peran yang sangat krusial sebagai salah satu fungsi pokok dalam struktur program pendidikan di sekolah, di mana supervisi bukan hanya sekedar kegiatan pengawasan atau pemantauan, melainkan juga merupakan proses yang melibatkan interaksi dan bimbingan antara supervisor dan para pendidik. Melalui supervisi, guru diberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka memperbaiki praktik mengajar mereka, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Sehingga dalam pengelolaan sekolah terdapat 5 fungsi utama supervisi, yaitu ada fungsi administrasi umum, mengajar, supervisi, manajemen, pelayanan, dan pelayanan khusus. Fungsi supervisi di lingkungan sekolah dasar secara khusus ditujukan untuk memberikan layanan supervisi pengajaran kepada guru dengan maksud meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Supervisi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bermutu, menarik, inovatif, serta menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan tugas pengajaran dari guru tersebut. Dari rangkaian fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi supervisi akademik yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada guru serta staf pendidikan lainnya. Sehingga supervisi akademik memiliki peran yang krusial sebagai sumber informasi dalam pengembangan profesionalisme guru. Selanjutnya juga ada prinsip-prinsip supervisi, di mana supervisi harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada
bertujuan untuk membantu, mendorong, dan membimbing, bukan untuk mencari kesalahan saja. Yang kedua, dilakukan dengan landasan kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, dilakukan secara teratur dan efektif. Dan yang keempat, guru harus mengetahui kriteria penilaian. Di mana juga ada, menurut Depdiknas, prinsip-prinsip supervisi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada memulai dari hal-hal positif, di mana supervisi sebaiknya dimulai dari hal-hal yang positif untuk menciptakan suasana yang kondusif dan membangun motivasi. Yang kedua ada hubungan kerabat kerja, hubungan antara pembina atau supervisor dan guru sebaiknya didasarkan pada hubungan kerja yang akrab dan saling menghargai. Yang ketiga ada pandangan objektif, yaitu supervisi sebaiknya didasarkan pada pandangan yang objektif untuk memastikan evaluasi yang adil dan akurat. Yang keempat ada memanusiawi dan menghargai hak asasi manusia, di mana supervisi harus dilakukan dengan tindakan yang menghargai martabat dan hak-hak asasi manusia. Yang kelima ada mendorong pengembangan potensi. Supervisi seharusnya mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam ada sesuai dengan kebutuhan, di mana supervisi sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang terakhir, terus-menerus dan berkesinambungan. Supervisi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan tanpa mengganggu proses belajar mengajar dan efektif. Selanjutnya ada pelaksanaan supervisi di SD yang akan disampaikan oleh Teh Fitri. Terima kasih. Baik, untuk pelaksanaan supervisi di sekolah dasar ini dimulai dari perencanaan, yaitu kepala sekolah akan menyusun jadwal supervisi akademik dan kemudian disampaikan ke guru-guru. Jika ada guru-guru yang keberatan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka kepala sekolah akan mendiskusikan dan menyesuaikan jadwal dengan guru tersebut. Nah, adapun yang kedua yaitu pelaksanaan kepala sekolah, yaitu setelah jadwal supervisi akademik telah ditentukan, maka kepala sekolah akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas sesuai dengan jadwal tersebut. Nah, kepala sekolah menyatakan bahwa sebelum melakukan kunjungan kelas itu, kepala sekolah akan melihat RPP yang telah dibuat dan disiapkan oleh guru sebelum kelas, kemudian RPP tersebut dicek dengan ketentuan penyusunan RPP yang tercantum pada instrumen supervisi. Nah, adapun yang terakhir yaitu evaluasi dari kepala sekolah. Saat proses pembelajaran berlangsung, kepala sekolah mengamati bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Nah, dalam proses observasi, kepala sekolah akan membuat catatan dan mengisi instrumen supervisi. Nah, setelah pembelajaran selesai, kepala sekolah dan guru yang disupervisi bertemu dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, dalam pertemuan ini, kepala sekolah menyampaikan catatan-catatan yang dibuat selama proses observasi, kemudian kepala sekolah juga mengemukakan hal-hal yang telah dengan baik dilakukan dan sesuai dengan RPP yang telah dibuat, kemudian akan masuk pada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan. Dan kemudian dalam tahap evaluasi ini, kepala sekolah juga menyampaikan apresiasi mengenai hal-hal positif yang telah dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran, kemudian menyampaikan bagian-bagian pelaksanaan pembelajaran yang perlu diperbaiki oleh guru, dan menyampaikan umpan balik mengenai hal tersebut. Nah, supervisi akademik di sekolah diadakan 1-2 kali dalam 1 tahun ajaran. Dilanjut teh. Adapun simpulan dari pembahasan ini yaitu pelaksanaan supervisi di sekolah dasar ini melibatkan serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, observasi, dan memberikan umpan balik kepada guru. Nah, tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif sesuai dengan standar kurikulumnya yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Adapun saran dalam pembahasan ini yaitu dalam pelaksanaannya,
Dalam menghadapi dinamika pendidikan modern ini, sekolah dasar perlu meningkatkan efektivitas supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan, perencanaan, observasi, dan umpan balik kepada guru harus terstruktur dengan fokus pada kejelasan tujuan, komunikasi efektif, dan metode observasi yang tepat. Nah, adapun kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pengawas penting untuk kesuksesan supervisi. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 7 yaitu pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8 yaitu pelaksanaan supervisi di SMP. Mangga Pak Dani. Atur nuhun Bu Fitri. Baik, Prof dan Bu Dokter, izin kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan tentang pelaksanaan supervisi di SMP. Supervisi ini atau kajian yang kami lakukan ini serangkaian dengan yang kelompok sebelumnya itu kelompok 7 yaitu tentang pelaksanaan supervisi di tingkat pendidikan dasar atau Dikdas yang berlanjut dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah pertama. Next. Nah, kelompoknya di sini cuma saya berdua aja dengan Bu Sinta. Berikutnya. Nah, latar belakang supervisi pembelajaran memang penting sekali dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah menengah pertama. Karena dengan supervisi dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang terdapat di sekolah, baik dari potensi pendidik dan tenaga kependidikannya, peserta didik, ataupun lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kualitas sekolah. Semuanya dapat diatasi dengan adanya kegiatan supervisi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang matang. Next. Nah, untuk rumusan masalah kelompok 8, yang pertama adalah bagaimana mekanisme supervisi di tingkat sekolah menengah pertama, dan yang kedua adalah faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan supervisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Next. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk mengetahui mekanisme supervisi di tingkat sekolah menengah pertama, dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan supervisi pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Next. Nah, untuk definisi supervisi sampai dengan tujuan supervisi akan disampaikan oleh rekan saya Bu Sinta. Bu Sinta, ada? Ada. Silakan Bu Sinta. Kita lanjut aja ya langsung. Definisi dari supervisi ini kita mendefinisikan dari Alfonso ya. Alfonso, Firth, dan Nabil. Sini definisinya supervisi pengajaran sebagai perilaku resmi yang dirancang oleh organisasi secara langsung dalam mempengaruhi perilaku guru. Sedemikian rupa untuk memfasilitasi pembelajaran murid dan mencapai tujuan
organisasi. Di sini dapat diartikan juga bahwa supervisi pengajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, pengawas sekolah, terus sebagai supervisor untuk membina, membimbing, dan mengarahkan guru-guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas agar lebih baik dalam pembelajarannya. Terus tujuan dari supervisi. Tujuan dari supervisi, next teh. Tujuan dari supervisi menurut Masong ya 2013. Yang pertama, membimbing dan memfasilitasi guru dalam mengembangkan kompetensi profesinya. Yang kedua, memberikan motivasi guru agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Yang ketiga, membantu guru mengelola kurikulum dan pembelajaran secara efektif. Yang terakhir, membantu guru dalam membina peserta didik agar potensinya berkembang secara maksimal. Next, Tujuan dari supervisi itu ada 3. Yang pertama, pengembangan profesional. Yang kedua, pengembangan motivasi. Dan yang ketiga, pengawasan kualitas. Next. Prinsip supervisi itu ada 3 ya. Yang pertama sistematis, yang kedua objektif, dan yang ketiga menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses dalam belajar mengajar. Next, Teknik supervisi itu ada 2, ada individual dan kelompok. Yang individual itu kunjungan kelas, yang kedua individual conference atau pertemuan pribadi, yang kelompok itu pembinaan guru, konseling, dan konseling kelompok atau MGMP. Next. Oke, yang tahapan supervisi di SMP akan dijelaskan sama Bapak Dani. Silakan Pak Dani. Terima kasih Bu Sinta. Baik, Bapak Ibu, dari sekolah dasar yang berbeda, yaitu yang Bu Sinta itu sekolah dasar sekolah menengah pertama, yang Bu Sinta itu dari Kabupaten Bandung dan saya dari Kabupaten Bandung Barat. Pada umumnya tahapan supervisi di SMP itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah jadwal supervisi. Nah, jadwal supervisi ini berarti kepala sekolah, dalam program kerja kepala sekolah itu dituangkan bahwa untuk 1 tahun ajaran baru atau 1 tahun ajaran itu ada 2 kali supervisi baik di semester 1 ataupun di semester 2, sehingga kepala sekolah akan bekerja sama dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Dan di sini juga wakil kepala sekolah urusan kurikulum itu tidak bekerja sendiri, tapi biasanya di satu sekolah tersebut ada yang namanya tim PKG atau penilaian kinerja guru. Nah, yang berikutnya adalah praobservasi. Nah, pada saat praobservasi ini adalah wakasek kurikulum beserta tim PKG tersebut mengobservasi atau sebelum mengobservasi itu adalah menanyakan pendapat kepada guru-gurunya tentang pelaksanaan supervisi atau memberikan treatment di awal berupa arahan atau bimbingan bahwa dalam semester tersebut akan dilaksanakan supervisi, sehingga di sini guru-guru itu akan mempersiapkan alat bahan apa saja, pendukung pembelajaran atau pendukung dalam lingkungan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat guru tersebut belajar mengajar dengan peserta didik. Yang berikutnya adalah observasi. Nah, observasi ini adalah supervisi itu sendiri. Di sini biasanya kepala sekolah dan wakasek kurikulum beserta tim PKG itu akan membentuk supervisor ya atau observer. Kalau sekarang dalam PMM itu ada observer atau supervisor, itu yang ditugaskan untuk mengsupervisi guru-guru yang ada dalam satu sekolah tersebut. Biasanya guru-guru yang dijadikan sebagai observer atau supervisor itu adalah guru-guru yang memang sudah
dikatakan berpengalaman atau memiliki DUK daftar urut kepangkatan kalau di sekolah negeri yang lebih tinggi, dan biasanya dilaksanakan sesuai dengan satu linear. Jadi kalau misalkan supervisornya adalah guru bahasa Inggris, berarti dia akan mengsupervisi, diusahakan mengsupervisi guru bahasa Inggris gitu. Sehingga ada kesepahaman antara supervisor dengan guru yang disupervisi. Nah, tahap berikutnya adalah pasca observasi. Jadi di pasca observasi itu adalah guru yang disupervisi itu bercerita kembali kepada supervisornya tentang apa saja yang dilaksanakan selama supervisi, dan supervisor akan memberikan masukan, saran yang akan membangun guru tersebut, meningkatkan motivasi guru tersebut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhirnya biasanya ini yang diolah oleh tim penilaian kinerja guru atau tim PKG. Dan jadi nilai dari supervisi itu atau observasi itu biasanya berbentuk sebuah nilai yang akan dijadikan sebagai PK guru atau penilaian kinerja guru dalam satu semester atau satu tahun. Next. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, mekanisme supervisi di SMP itu yang pertama dari mulai program kerja kepala sekolah, yang kedua program kerja wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian program kerja tim PKG dan penyusunan jadwal supervisi, yang berikutnya adalah pelaksanaan supervisi itu sendiri, yang setelah supervisi adalah rencana tindak lanjut atau tadi yang observer itu, baru ke penilaian kinerja guru. Berikutnya. Nah, ini adalah faktor penentu keberhasilan supervisi di SMP. Setiap sekolah mungkin akan memiliki faktor yang berbeda tergantung dari kondisi lingkungan sekolah itu sendiri. Yang pertama adalah kepemimpinan dan manajemen sekolah. Kepemimpinan di sini yaitu kepala sekolah itu sendiri, bagaimana dia mempunyai program kerja kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi, dan manajemen sekolah itu dari mulai wakil kepala sekolah, terutama bidang kurikulum. Yang kedua adalah keterlibatan seluruh warga sekolah. Di sini yang dimaksud keterlibatan ini adalah guru ya, beserta peserta didik dan kepala sekolah. Nah, itu yang terlibat dalam pelaksanaan supervisi. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah komunikasi antara supervisor atau observer dengan guru yang disupervisi. Jadi biasanya kepala sekolah itu akan memberikan keleluasaan kepada guru yang disupervisi apabila jadwal yang sudah ditetapkan itu tidak selamanya flat atau fix, jadi itu fleksibel. Jadi biasanya si supervisor atau observer itu akan menanyakan kesiapan kapan guru itu bisa melaksanakan supervisi atau observer kelas. Nah, jika guru tersebut berhalangan atau belum siap, biasanya jadwalnya itu bisa di reschedule. Nah, yang terakhir adalah, nah ini adalah penentu. Kenapa supervisor itu? Karena supervisor itu adalah sebagai mitra gitu kan. Mitra itu berarti dia akan memberikan masukan dan arahan yang membangun, bukan menjatuhkan guru itu sendiri. Karena disinilah peran kompetensi seorang supervisor dalam membangun atau mengembangkan rekan sejawat yang di coaching atau yang di supervisinya. Next. Udah ya? Udah ya? Baik, Bapak Ibu, itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 dan kelompok 8 tentang pelaksanaan supervisi di tingkat pendidikan dasar, yaitu pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin
Begitu pemaparan dari kelompok 7 dan kelompok 8 dengan tema pelaksanaan supervisi di sekolah dasar dan pelaksanaan supervisi di SMP. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan sesuai arahan, dua pertanyaan terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang raise hand. Mangga Bu Nia. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin atas kesempatan waktunya. Mohon izin Bu Dokter, teman-teman semuanya. Mungkin ini menarik sekali ya kajian hari ini mengenai pelaksanaan supervisi di sekolah dasar dan menengah. Tadi setelah penyaji menyampaikan begitu gamblangnya mengenai pelaksanaan supervisi ini, mungkin yang saya tangkap apa benar atau tidak gitu, yang saya tangkap itu supervisi itu hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan sangat sederhana sekali, apakah supervisi ini pelaksanaannya di sekolah dasar atau mungkin di sekolah menengah itu ada supervisi yang lain gitu loh. Misalnya supervisi secara pribadi kepada guru. Misalnya guru itu selalu terlambat saja. Apakah ini juga termasuk bisa disupervisi atau tidak oleh kepala sekolah? Kemudian tekniknya seperti apa? Ya mungkin itu saja yang saya tanyakan. Jadi intinya apakah di pelaksanaan supervisi di sekolah itu hanya terbatas pada supervisi pembelajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nia atas pertanyaannya. Kemudian saya kembalikan kepada kelompok 7 dan 8 untuk langsung dijawab atau ditampung. Izin menjawab, Bu. Enggak, Bapak. Ya, pertanyaan dari Bu Nia. Bu Nia ini harusnya Bu Nia itu satu kelompok dengan saya, tapi berpisah. Iya, betul, Pak Dani. Ya, ini saya guru SMK, ini nerangin supervisi di SMP. Allah, subhanallah. Ya, baik. Baik, Bu Nia, tentang supervisi. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Nia itu tentang supervisi, apakah supervisi itu hanya terkait di pembelajaran atau misalkan ada guru yang bermasalah dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, di sini saya hanya mencoba menjawab aja karena di sini ada master ya, ada headmaster, ada kepala sekolah yang asli di sini. Jadi saya makan belum kepala sekolah. Jadi setahu saya yang namanya pemanggilan atau misalkan supervisi itu bukan hanya guru yang bermasalah gitu ya, sama seperti ketika ada BK atau bimbingan konseling siswa, itu fokusnya bukan hanya kepada siswa yang bermasalah, tapi siswa yang berprestasi pun sama, itu dilakukan mentoring atau coaching dari guru BK. Nah, terkait dengan guru pun sama. Jadi ketika guru tersebut punya prestasi atau misalkan ada pelatihan, kalau di saya di SMK gitu kan, ataupun di SMP juga kemarin saya tanya ke guru SMP Negeri 1 Ciparai yang dekat dengan Bu Sinta itu, ketika guru berprestasi itu biasanya sekolah mengadakan kepala sekolah itu memanggil misalkan Bapak Ibu ini ada diklat terbaru untuk guru SD dan SMP itu adalah diklat yang mikrodensial dari Kemendikbud yang guru bahasa Inggris atau guru kelas yang berprestasi atau mempunyai kecakapan dalam kompetensi dan bahasa Inggrisnya itu akan diberangkatkan selama 6 bulan ke Melbourne. Itu ada di selebarannya ada itu untuk guru sekolah dasar. Dan terakhir untuk yang mata pelajaran umum yaitu PJOK juga itu sudah diundang untuk PPG atau program pendidikan guru dalam jabatan. Nah, kalau misalkan guru yang bermasalah, biasanya pemanggilannya itu ketika absensi, nggak Bu ya, kalau di sekolah negeri mah itu kan ada absensi kemob, nah kita selfie teh dengan Bu, selfie gitu kan, kita teh harus selfie, harus sesuai dengan radius zona sekolah. Nah biasanya itu kalau tidak salah itu maksimal alpanya itu adalah 930 menit. Nah kalau Bapak Ibu melebihi 930 menit itu biasanya dipanggil oleh kepala sekolah.
Tapi jangan sampai Bapak Ibu absen alpanya itu gak apa-apa baru 600 menit misalkan nanti kalau lebih jangan sampai lebih dari 930. Nah, itu yang disebut dengan supervisi. Tapi kalau itu mah kalau tadi kata Bunia itu apakah dalam proses pembelajaran? Kalau dalam proses pembelajaran itu ya supervisi pembelajaran atau supervisi akademik atau observasi. Nah, kalau pemanggilan atau tekniknya face to face atau man to man itu biasanya yang disebut dengan coaching, Bu. Jadi kalau coaching atau pembinaan gitu, baik itu dari kepala sekolah atau pengawas itu man to man atau person to person antara guru dengan kepala sekolah tersebut. Tapi di sini saya hanya menjawab seperti itu saja. Barangkali di sini ada Bapak Kepala Sekolah, Pak Iwan, Pak Dadang, gitu kan, mangga silahkan dijawab ditambahkan. Terima kasih. Jadi boleh saya menyimpulkan Pak Dani? Boleh, siap. Ya, jadi berdasarkan tadi jawaban dari Pak Dani, mungkin pelaksanaan supervisi itu bukan hanya supervisi di dalam pembelajaran di dalam kelas saja ya. Berarti ada supervisi yang lain, yang seperti tadi Pak Dani katakan bahwa misalnya ada tadi guru absensinya yang di bawah 930 sekian, itu juga bisa disupervisi dengan melakukan kegiatan konseling atau coaching tadi ya mungkin ya. Iya. Iya, Bu, betul, Bu. Baik, terima kasih Pak Dani atas jawabannya. Sama-sama, Ibu. Itu Kang. Izin menambahkan Pak Dani, mudah-mudahan bisa meskipun tidak raise hand. Silahkan. Boleh, Bapak. Siapa, Pak? Iwan, Pak. Bu, mohon maaf Oh, off Iwan. kamera karena sedang di jalan tapi ingin menambahkan sedikit gitu, Bu. Pak Iwan? Ya. Makasih. Baik, izinkan Bu Dokter saya menambahkan sedikit, Pak Dokter, untuk supervisi yang menjadi pertanyaan Ibu. Siapa tuh Ibu? Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Bunia. Oh, Bunia, iya. Untuk supervisi akademik dan supervisi manajerial itu merupakan kompetensi yang dituntut oleh Kementerian Pendidikan, kompetensi kepala sekolah. Yang pertama kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi supervisi, dan yang ketiga kompetensi kewirausahaan. Nah, dalam hal kompetensi supervisi yang tersirat dalam peraturan bahwa supervisi itu memang hanya ada dua, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, hal-hal lain di luar supervisi seperti pembinaan disiplin guru, ada inovasi penunjang dalam bentuk digital seperti Kemob untuk tahun-tahun ini ya. Tahun ke belakang tidak ada seperti itu. Nah, dalam hal pembinaan kepada guru yang kurang baik dalam hal absensi, itu bukan supervisi, tapi pembinaan dari kepala sekolah yang merupakan salah satu kewenangan. Jadi bukan dalam kategori supervisi ya Bu Nia. Kalau untuk guru yang seperti itu namanya pembinaan dari kepala sekolah yang itu melekat dalam kewajiban atau kompetensi manajerial. Bagaimana kepala sekolah membina guru yang kurang rajin tersebut agar dikembalikan ke jalur yang benar atau kembali ke jalan yang benar seperti itu. Jadi supervisi memang hanya ada dua secara formal, tetapi pembinaan itu pendukung dari supervisi itu sendiri. Baiknya tadi coaching dengan guru tersebut mungkin ada masalah harga, karena memang setiap personal itu ada yang bisa membedakan masalah keluarga dengan masalah kedinasan, tapi ada juga yang tidak membedakan, artinya pada saat marah di rumah tangga atau di lingkungan luar sekolah terbawa gitu ke sekolah mengakibatkan efek kurang rajin. Ada juga hal-hal finansial misalkan yang mengganggu pada saat semua orang atau semua guru atau semua pegawai ya saat ini punya menitipkan SK-nya di sebuah lembaga keuangan,
kalau tidak mengukur kemampuan untuk pengembalian, biasanya sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap kualitas kinerja. Nah, itu mungkin terlalu panjang kalau diceritakan, hanya intinya Bu Nia, bahwa supervisi secara formal itu hanya ada 2 jenis, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Sedangkan untuk hal-hal di luar itu disebutnya dengan pembinaan. Pembinaan itu juga bisa prosedurnya bermacam-macam. Ada prosedur coaching, ada juga prosedur dengan mentoring. Ya, pendekatan secara pribadi itu diperlukan untuk membina guru-guru yang seperti itu. Tapi kita tidak gegabah juga memvonis karena mungkin latar belakang kemalasannya itu bisa jadi ada yang sangat mengganggu hatinya atau mengganggu perasaannya atau mengganggu kestabilan emosinya. Mungkin itu tambahan Pak Dani. Mohon maaf jika kurang atau jika tidak sempurna. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Iwan tambahannya. Dilanjut dulu. Pertanyaan berikutnya dari siapa? Silakan. Moderator, Teh Fitri. Ya, baik Bu Dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya sesuai tadi yang raise hand, dilanjut oleh Bu Winda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Prof. Nana sama Bu Dokter Teti. Pertanyaan saya simpel saja, cuma ini hanya sekedar kepenasaran saya. Kepala sekolah itu mensupervisi guru yang sedang mengajar, yaitu dalam hal pengajaran. Nah, kalau misalkan di SD atau SMP itu supervisinya berapa kali dalam 1 semester. Dan yang berikutnya itu apakah boleh seandainya kepala sekolah sedang ada kegiatan atau misalkan diwakilkan oleh wakil kepala sekolahnya untuk mensupervisi guru yang akan disupervisi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Winda. Mungkin saya kembalikan lagi kelompok 7 dan kelompok 8 pada Pak Dani, Bu Sinta, Teh Syifa. Langsung dijawab. Mohon izin off kamera karena saya lagi di perjalanan. Terima kasih. Baik, Bu, izin menjawab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam 1 tahun ajaran baru itu, biasanya dalam satu sekolah, baik itu sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, supervisi itu dilaksanakan 1 semester sekali atau 1 tahun 2 kali. Nah, tadi itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah boleh kepala sekolah ketika beliau berhalangan, beliau menugaskan guru untuk mensupervisi rekan sejawatnya? Boleh, Bu. Karena apa? Karena tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Iwan bahwa kompetensi kepala sekolah itu adalah kompetensi manajerial. Karena seorang kepala sekolah, contoh misalkan yang sekarang di sekolah negeri, di SMP Negeri 1 Ciparai itu kan kepala sekolahnya kan cuma 1. Pasti 1 kepala sekolah, tapi gurunya banyak, Bu, ada 100. Bayangkan kalau misalkan kepala sekolah itu mensupervisi 100 guru dalam 1 semester, kita bagi misalkan dalam 1 semester, berarti dalam 1 bulan kepala sekolah itu kurang lebih harus mensupervisi 20 guru. Nah, otomatis kenapa tadi saya katakan ada tim PKG yang bekerja sama dengan wakil kepala sekolah kurikulum. Nah, tim PKG ini menyusun guru-guru yang memang
qualified. Jadi guru-guru yang sudah ditugaskan oleh kepala sekolah dan memiliki kompetensi baik itu secara akademik ataupun secara pengalaman bahwa guru tersebut layak untuk mensupervisi di bawah naungan bimbingan kepala sekolah, di bawah izin kepala sekolah. Jadi kepala sekolah misalkan memberikan tugas kepada wakasek kurikulum atau wakasek hubin atau wakasek kesiswaan sehingga para wakasek atau kepala lab atau guru yang sudah berpengalaman dengan duknya tinggi itu dipersilakan untuk mensupervisi rekan sejawatnya sehingga biasanya dalam tim itu wakil kepala sekolah itu disupervisi oleh kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah atau guru yang sudah berpengalaman itu akan mensupervisi rekan sejawatnya dengan catatan tadi linearitas ijazah diusahakan sama. Jadi guru yang bahasa Inggris pasti akan mensupervisi guru bahasa Inggris juga. Kenapa harus seperti itu? Karena sesuai dengan kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru, bahwa bagaimana mungkin seorang supervisor bisa memberikan saran kepada guru tersebut karena kalau dia memiliki latar belakang kependidikan gitu. Oke, secara manajerial mungkin pembagian waktu, shifting time gitu kan, kemudian pembagian jadwal, manajemen kelas itu bisa disampaikan, tapi secara keilmuan yang penting itu adalah meningkatkan kompetensi gurunya. Jadi tujuan dasar supervisi itu adalah meningkatkan kompetensi gurunya di mana guru tersebut bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi murid itu merasa nyaman ketika belajar dengan gurunya. Makanya diusahakan. Ini sekolah yang kami teliti. Kalau di sekolah lain mungkin ada perbedaan karena kita tidak tahu perbandingan guru yang linear dalam satu sekolah itu kita tidak tahu. Kalau yang di sekolah yang kami teliti itu diusahakan guru yang linearitas ijazah yang bisa mensupervisi guru tersebut. Kalaupun tidak ada, baru itu yang diserahkan kepada tim PKG atau kepala sekolah. Jadi saya kembalikan lagi ke pertanyaan yang Bu Winda, itu boleh kepala sekolah menugaskan guru yang sudah berpengalaman atau para wakasek atau kepala lab untuk mensupervisi rekan sejawatnya dengan catatan tadi satu linearitas, dua ada kesepakatan antara guru yang akan disupervisi dengan supervisornya. Dan guru itu boleh menolak. Boleh nggak guru menolak ketika mau disupervisi? Boleh, itu boleh disampaikan kepada kepala sekolah karena kepala sekolah bukan pimpinan yang diktator, tapi pemimpin yang menerima masukan dari guru-gurunya. Itu cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani atas jawabannya. Bagi aja kalau di sekolah lain ada juga yang mensupervisi yang tidak linear, makanya saya itu penasaran. Jadi memang sebaiknya harus linear, begitu mungkin ya Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama Bu Winda. Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian untuk pertanyaan Bu Winda barusan. Baik, jika sudah cukup, Bu Dokter saya izin bertanya, dilanjut ke sesi 2 atau bagaimana? Pertanyaan sesi 2. Ya, sebentar ya, ada tambahan dulu nih. Baik, Fitri, sebentar iya, ya. Tadi sudah jelas mengenai supervisi tersebut ya. Di antaranya Bu Winda yang bertanya dan Ibu Nia juga yang bertanya. Cukup simpel pertanyaannya tetapi mengundang berbagai hal untuk semua, termasuk Pak Iwan itu tadi sudah menambahkan. Supervisi itu hanya pada pembelajaran saja. Apakah begitu ya tadi? Di sini ada berbagai macam supervisi ya, ruang lingkupnya. Jadi bukan pada saat PBM saja ya. Jadi pada bidang kurikulum ada ya supervisi. Bagian kesiswaan ada. Bidang kepegawaian ada supervisi. Bidang sarpras ada. Bidang keuangan ada. Bidang humas ada dan ada bidang ketatausahaan. Hanya tadi yang ditekankan dari kelompok ini untuk proses belajar mengajar.
Jadi semuanya ada supervisi, begitu ya. Ada berbagai macam bidang yang ada di sekolah tersebut. Hanya yang ditekankan karena kita itu sebagai guru itu perlu kreativitas, perlu pengembangan dan perlu aktualisasi dan pengembangan dari setiap guru, dan untuk pengembangan potensi maka yang diperlukan di sini adalah yang sepertinya lebih dipentingkan adalah supervisi di proses belajar mengajar. Sudah bagus tadi jawabannya, termasuk dari jawaban dari Pak Iwan. Begitu ya, dua-duanya. Sudah terwakili tadi. Lalu tadi tentang linearitas. Betul harusnya ya Pak Dani, itu linier. Tapi kita punya, kalau tidak ada yang linier, kita punya guru yang senior atau disebutnya duanior yang sudah punya pengalaman dan mungkin ikut pelatihan mengenai latar belakang, misalkan tentang IPA. Tidak ada guru IPA atau biasanya guru seni budaya, biasanya berhubungan dengan bahasa Indonesia ya, seni budaya dan bahasa. Nah, itu ada hubungannya. Walaupun tidak ada seni budayanya, dia itu latar belakangnya bahasa, dia mungkin punya pelatihan tentang hal itu, ya bisa itu disupervisi. Jadi memang seharusnya linear, tetapi ada kalanya kita harus mismatch ya. Nah, untuk mismatch ini ada syarat tertentu kepala sekolah itu. Mengapa sih ini kok jadi supervisor? Oh, ternyata ini ada latar belakang pendidikannya ditambah dengan atau ada dia ikut pelatihan atau in-service training dan lain-lain begitu ya, supaya dinyatakan linear. Tidak linear hese. Jadi ada latar belakang tertentu alasan mengapa dia itu menjadi supervisor. Begitu ya tambahannya. Teh Fitri, mangga dilanjut dengan sesi kedua. Kalau masih ada waktu, boleh tambah satu orang lagi. Di sini Pak Asep sudah ngacung ya. Pak Erwin juga. Maka dilanjut. Baik, terima kasih Bu Dokter atas tambahannya. Baik, selanjutnya dibuka sesi pertanyaan kedua. Sebenarnya dari tadi sudah raisen Bapak Yana, Ibu. Tapi tadi turun sebentar. Mangga Pak Yana. Terima kasih Ibu Fitri atas waktu dan kesempatannya. Yang ini saya tanyakan, ingin tahu contoh atau bentuk-bentuk tahapan proses tindak lanjut dari supervisi. Apakah tahapan dari proses tindak lanjut dalam supervisi tersebut sudah efektifkah untuk peningkatan kompetensi guru yang disupervisi? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yana. Selanjutnya mungkin akan langsung dijawab oleh kelompok 7 atau 8 oleh Bu Sinta, Bu Nur Syifa, barangkali Pak Dani lagi. Enggak Bapak. Baik, karena di kelompok kami itu kelompok 7 dan 8 saya satu-satunya laki-laki, Bu. Jadi saya ketempuhan gitu ketika ada pertanyaan itu. Ya, tapi nggak apa-apa Bu, kalau kita nggak nurut sama emak-emak itu, kita tamat riwayat kita Bu. Ya saya nurut aja lah. Ya lebih baik menjawab pertanyaan daripada nggak dikasih makan sama emak-emak itu kalau kerja kelompok. Ya baik, terima kasih Pak Yana yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Yana. Izin menjawab Pak Yana, barangkali saya bisa gitu kan. Di PMM ya, saya yakin Pak Yana juga sudah membuka PMM. Itu ada instrumen tentang supervisi atau observasi kelas. Dan di situ ada form rencana tindak lanjut atau
form refleksi. Nah, itu. Nah, itu sebabnya kenapa supervisi harus dilaksanakan 1 tahun 2 kali di semester 1 dan semester pertama. Supaya apa? Supaya memberikan jeda kepada guru tersebut yang sudah disupervisi. Ketika di semester 1, beliau sudah tahu, misalkan supervisornya itu sudah ngasih arahan, Bapak itu kelemahannya di manajemen waktu, misalkan pengelompokan siswa, atau yang sekarang sedang tren itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu pasti Bapak Ibu di sini yang guru itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena kita menerapkan bahwa semua anak tidak sama, semua anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, observer atau supervisor yang cerdas itu, yang bijak, dia akan mengutarakan kelemahan atau saran dan kritiknya itu tidak di hadapan siswa. Sekali lagi, ini arahan dari kepala sekolah SMP negeri ya. Jadi kepala sekolah yang baik, supervisor atau observer yang baik itu memberikan arahan, bimbingan, saran dan kritiknya itu tidak di depan siswa, tapi ada momen tertentu di mana supervisor atau observer dengan guru ngobrol bareng, bincang-bincang sederhana antara rekan sejawat, antara sahabat untuk saling memperbaiki ini loh kelemahan Bapak Ibu kalau misalkan itu terjadi di semester 1, sehingga rencana tindak lanjut yang nantinya dari saran tersebut akan muncul rencana tindak lanjut dari guru yang sudah disupervisi. Maka harapannya adalah di semester 2 ketika dengan topik yang berbeda, dengan supervisor yang sama, dengan guru yang sama, umpan balik atau refleksi yang tadi sudah disampaikan ketika semester 1 itu bisa diperbaiki, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi kepada tombak kepemimpinan di sekolah. Ketika kepala sekolah misalkan sudah mereview atau sudah merefleksi atau melihat laporan dari kurikulum tentang pelaksanaan semester 1, berarti di semester 2 yang harus disampaikan oleh kepala sekolah adalah perbaikan-perbaikan itu harus dilaksanakan dalam wujud nyata di sekolah. Nah, kalau di sekolah saya mah alhamdulillah Pak, itu berjalan gitu kan, berjalan baik gitu kan. Meskipun ada beberapa guru yang tidak bisa menerapkan tindak lanjut itu, tapi dari 10 orang guru, 8 orang guru bisa melaksanakan tindak lanjut. Kemudian di SMP negeri yang kami teliti juga di sekolah dasar juga dari 10 guru yang sudah disupervisi itu ada perbaikan 8. Duanya tidak melakukan perbaikan. Kenapa? Satu sudah izin, biasanya mendekati pensiun atau MPP. Dua berhalangan, apakah itu dengan kegiatan diklat guru bersangkutan atau berhalangan dengan seperti sekarang dengan ibadah haji dan umroh, dan yang ketiga adalah sakit. Itu mungkin jawaban dari saya. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan. Terima kasih Pak Yana. Sama-sama, terima kasih Pak. Baik, sudah cukup Bapak? Atau untuk teman-teman yang lainnya? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ingin menambahkan pengalaman ataupun pengetahuannya? Barangkali jawaban Pak Dani ingin ditambahkan? Sepertinya sudah cukup, Bu Dokter. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Yuyus. Mangga Pak Yuyus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter izin, teman-teman juga izin untuk ikut berkolaborasi. Ini ada hal yang menarik yang ingin saya, pertama pertanyaan, yang kedua mungkin pemantik yang mudah-mudahan jadi kekayaan untuk kajian makalah, kajian ini ya tentang supervisi di SD dan di SMP. Yang pertama sebuah pertanyaan mungkin. Tadi di kelompok 7 menyampaikan bahwa ada 4 prinsip dalam supervisi. Yang pertama tentunya tujuan dari supervisi itu untuk membantu teman-teman. Oh ya, saya akan membahas di sisi supervisi akademik Bapak Ibu. Jadi bukan di manajerial, jadi akademik. Kembali lagi bahwa prinsip-prinsip supervisi itu disampaikan oleh kelompok 7 bahwa tujuannya itu untuk membantu atau mendorong dan juga membimbing. Jadi bukan mencari sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua,
prinsipnya itu ya dilakukan dalam bentuk asas kerjasama antara guru dengan kepala sekolah sebagai pimpinan. Dan yang ketiganya disampaikan juga itu teratur ya, jadi rutin dan itu pasti sudah terjadwal setiap tahun oleh satuan pendidikan, terutama oleh kepala sekolah. Dan terakhir di sana guru itu sudah mengetahui kriteria apa yang akan dinilai. Nah, yang menarik dari sini itu kan panduan-panduan prinsip yang bersifat umum. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman, Bapak, Ibu guru, apakah keempat prinsip itu sudah betul-betul dirasakan oleh teman-teman ketika supervisi, betul-betul merasa dibantu, merasa didorong, merasa dibimbing, ataupun tidak dicari kesalahan. Itu mungkin yang ingin saya konfirmasi, sehingga 4 poin prinsip supervisi itu apakah yang ideal ya, apakah di lapangan, di sekolah Bapak Ibu, baik di SD ataupun di SMP, sudah merasakan itu? Itu pertanyaannya mungkin. Nanti boleh mungkin kelompok 7 ataupun kelompok 8 menyampaikan. Nah, yang kedua, menyambung dari hal tersebut tentang inovasi Bapak Ibu. Kalau saya dulu ketika di supervisi itu dikasih format gitu ya, kemudian ada tim PKG gitu yang menilai, saya ngajar, tim PKG di belakang, kemudian melihat bagaimana performa saya mengajar dan dikumpulkan tuh RPP, silabus dan lain sebagainya. Nah, apakah hanya seperti itu gitu modelnya? Justru saya ingin melempar ada hal kekinian, mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan namanya listen study, di mana listen study itu sebuah proses untuk perbaikan proses pembelajaran. Ada guru yang berperan sebagai guru penyaji dan juga ada guru sebagai observer. Dan ini sangat relevan dengan perkembangan implementasi komunitas belajar saat ini di sekolah, yang tentunya untuk mendorong perbaikan proses pembelajaran. Nah, inovasi itu mungkin yang ingin saya menjadikan pemantik buat teman-teman semua. Apakah listen study bisa menjadi salah satu model inovasi selain dengan konsep yang semula sebutlah tidak konvensional tapi asa memboringkan gitu. Tapi kalau dengan listen study nampaknya itu akan sama-sama saling membukakan, saling mengevaluasi terhadap prosesnya gitu, bukan mencari titik salah ataupun titik kekurangan. Mungkin satu pertanyaan dan satu insight itu yang mohon dikomentari oleh dua kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yuyus. Selanjutnya mungkin akan langsung dijawab oleh kelompok 7 atau 8 pada kesempatan kali ini, atau dikembalikan ke jagoan kami ya Bu Dokter, oleh Pak Dani. Bangga Pak Dani. Yang lainnya mana? Yang lainnya mana para emak-emak? Bisa yang lain juga bisa menambahkan atau memberikan tambahan atau tanggapan atau jawaban. Ya boleh mungkin Pak Bu Sinta ingin berkomentar sedikit. Ya. Bu Fitria. Dari pernyataan Pak Yuyus, bukan hanya kepala sekolahnya saja atau bukan hanya kepala sekolahnya, tetapi mungkin karena saya bergerak di bidang pendidikan non formal, jadi bukan hanya kepala sekolah atau pimpinan yang mengobservasi, tetapi juga diadakan peer observation, mungkin begitu ya Pak Yuyus. Jadi selain masukan dari pimpinan, dari kepala sekolah, juga ada masukan dari teman sejawat begitu. Itu saja sebetulnya. Jadi itu inovasi yang luar biasa, tapi itu memang kan seperti itu. Terima kasih, itu saja mungkin komentar yang ingin diberikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Timur. Selanjutnya mungkin dari kelompok 7 dan 8. Ya Teh, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Pak Yuyus ya, yang apakah keempat prinsip merasa sudah dibantu atau dibimbing ya, yang tadi yang itu. Jawabannya ya,
Dengan supervisi pembelajaran dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran baik di kelas ataupun di sekolah itu gitu. Jadi nanti guru akan merasa terbantu dengan supervisi tersebut, dia mengetahui kelemahannya di mana nih, nanti kan dibimbing dan diarahkan nih sama kepala sekolah tersebut gitu. Seperti itu. Dari 30 yang kedua apa ya pertanyaan? Ada tentang inovasi supervisi Bu yang Oh iya, sebentar itu Pak Yus ya. Ada yang mau jawab yang itu? Bu Nur? sampai hafal 27 surat. Izin menjawab, menambahkan Kang Yuyus. Mohon izin Kang Yuyus. Ya, tadi di inovasi supervisi ya seperti yang disampaikan oleh Kang Yuyus tentang lesson study ya. Lesson study ya memang yang sekarang digalakan oleh di pemerintah di kurikulum Merdeka itu di lesson study gitu. Kembali lagi bahwa ya kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya tekankan di sini terkait pelaksanaan lesson study itu tergantung dari satu kebijakan kepala sekolah dalam memaknai supervisi. Nah, yang kedua adalah bagaimana kebijakan kepala sekolah terkait dengan kombel atau komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini diharapkan bisa menumbuhkan lesson study yang ada di sekolah gitu. Cuma kenyataannya lesson study seperti yang kami teliti atau di sekolah saya gitu kan, lesson study itu belum berjalan secara maksimal. Kenapa? Karena hal yang paling krusial itu adalah ego, Pak, gitu. Ego kenapa? Karena ada kalanya guru itu ketika berbeda pendapat, ada kalanya guru itu baper, Pak. Kalau di sekolah saya mah gitu kan, gitu ada yang baper, Pak. Guru senior, misalkan guru senior mensupervisi bawahannya atau yang jauh lebih muda, tetapi ternyata guru yang lebih muda itu lebih cerdas gitu, atau sebaliknya gitu kan, guru muda yang dia sudah pengalaman ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi supervisi, tapi guru senior tidak mau menerima sehingga lesson study itu susah untuk dilaksanakan. Nah, seperti tadi yang tahapan-tahapan seperti Kang Yus, apakah tahapan-tahapan itu sudah sesuai? Nah, kalau dari sekolah-sekolah yang kami kunjungi atau sekolah-sekolah tempat kami mengabdi, itu ada kalanya terjadi bukan pelecehan Pak ya, kritiknya itu kritik yang luar biasa gitu kan, seperti yang di sekolah SMP gitu. Saya tanya di sekolah di sini itu, Bu, bagaimana ketika supervisi? Guru-guru itu sarariun Pak ketika di supervisi itu, apalagi kalau misalkan sudah naik ke jenjang level ketika pengawas itu datang ke sekolah, bahkan ada pengawas yang harus mensupervisi guru tersebut gitu, karena itu guru yang bagi guru itu sifatnya horor sekali gitu kan. Padahal kalau kita melihat pengawas itu sebagai mitra, padahal kalau kita melihat kepala sekolah itu adalah sebagai orang tua, padahal kalau kita melihat supervisor atau observer itu adalah sebagai mitra, justru dia yang harus membangkitkan potensi yang terpendam dari guru yang dia supervisi, bukan malah misalkan seperti tadi ada diskriminasi atau misalkan ada tindakan yang seolah-olah menjatuhkan mental guru yang disupervisi gitu kan. Dari 10 guru yang kami teliti gitu kan, baik itu di sekolah saya atau di sekolah SMP, 5 diantaranya kecewa ketika pelaksanaan supervisi, dan itu sudah angketnya ada di saya gitu, cuma kalau namanya tidak bisa saya sebutkan gitu kan. Dan di sekolah saya pun sama. Berarti apa? Berarti saya kembalikan lagi, yang membuat inovasi pembelajaran dalam satu sekolah itu adalah satu, guru itu sendiri. Ya, bagaimana guru bisa memberikan saran kepada kepala sekolah. Jadi tidak bersifat ke one man show gitu kan. Jadi yang kedua adalah kepala sekolah mau menerima saran dari guru tentang pelaksanaan atau inovasi di supervisi itu sendiri gitu kan. Ada kalanya kepala sekolah itu tidak mau menerima saran. Jangankan dari guru, dari wakil kepala sekolah pun itu tidak mau menerima saran. Sehingga apa? Sehingga inovasi dalam pendidikan terutama supervisi itu sulit untuk dicapai gitu. Jadi kalau saya kemarin
melihat di PMM itu sudah bagus Pak, ada kepala sekolah, ada observer gitu kan, kemudian ada komunitas belajar di kurikulum mereka, ada lesson study gitu, belum guru penggerak gitu. Bapak Ibu yang di sini sudah mengikuti guru penggerak, saya yakin ilmunya jauh lebih lebih kompeten gitu kan, ilmunya jauh lebih berpengalaman lagi, dan itu harus ditularkan kepada rekan-rekannya gitu kan. Itu mungkin hanya sekilas saja gitu kan. Ternyata supervisi yang kita laksanakan sekarang ini, baik di sekolah saya atau sekolah yang kami teliti, itu masih jauh-jauh dari level yang diharapkan gitu kan, atau misalkan masih aja bersifat formalitas. Itu saja, mungkin barangkali dari kepala sekolah di sini atau Bapak Ibu pengawas di sini ada yang, atau guru-guru senior di sini ada yang mau menambahkan, mangga. Terima kasih. Izin menambahkan Pak, Izin mau boleh Pak? menambahkan, Pak. Pak Yana, mangga Pak Yana heula. Baik, Tidak bisa lah. Dadang. Tadi tentang dari Pak Yuyus ya, berbicara tentang lesson studi ya, ini bagus juga. Saya kira ini sebagai jawaban dari tindak lanjut dari proses supervisi. Ya, kenapa? Karena dengan lesson studi kita bisa diibaratkan siswa melakukan tutor sebaya. Ya, satu sisi supervisi oleh pimpinan atau diwakili manajemennya. Kemudian yang kedua lesson study. Berbagai masukan dari rekan sejawat, apa yang kekuatan yang ada di kita dan kelemahan yang ada di kita. Paling tidak kalau dengan atasan kan kita agak gempar, tapi dengan rekan lebih leluasa menyampaikan, dan kita yang di supervisi bisa menerima lapang-lapangnya begitu. Mudah-mudahan dengan lesson study ini bisa meningkatkan kompetensi guru. Tadi betul, seperti yang disampaikan Pak Dani, ini kembali ke sekarang yang digembar-gemborkan pemerintah, adanya Kombel. Ini luar biasa, pemerintah sudah sangat sayang kepada kita semua. Tinggal kita aja yang di lapangan, apakah kita mau nggak melaksanakan program pemerintah seperti itu. Jadi bisa saja yang namanya lesson study ini dihidupkan melalui Kombel yang ada, ya, selain pembahasan materi-materi yang lain yang dianggap urgen, mendesak untuk dibahas bersama, yang menjadi keresahan bersama begitu ya. Jadi intinya sekali lagi, untuk lesson study bisa jadi menjadi sebuah tahap proses tindak lanjut dari supervisi yang perlu dikembangkan terus melalui Kombel begitu. Itu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yana atas tambahannya. Mangga Pak Dadang. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Apakah suara saya jelas Bu? Jelas Bapak. Ya, mohon maaf, off-cam Bu Dokter karena sedang di perjalanan. Menarik sekali diskusi kita hari ini, teman-teman dari kelompok 7 dan 8 sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Saya melihat ada 3 konsep, bahkan tadi tambah 1 4 dari Pak Yana tentang Kombel yang kita diskusikan. Yang pertama tentang supervisi, yang kedua tentang observasi kelas, dan yang ketiga tentang lesson study. Nah, jika kita menyimak makalah yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 6 dan 7, dua-duanya supervisi, hanya beda level. Supervisi itu, kata kunci supervisi adalah seseorang yang memiliki kemampuan di atas yang kemudian melakukan pengawasan terhadap katakanlah seseorang yang memiliki kemampuan lebih rendah. Karena sesuai dengan namanya kan supervisi, siapa yang mengawas di situ. Nah, kalau saya memandangnya sangat berbeda dengan konsep observasi kelas yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di PMM. Dalam observasi kelas itu ada percakapan pra-observasi, lalu pasca observasi. Bahkan ada tambahan namanya percakapan observasi dengan metode coaching. Nah, konsep coaching itu adalah konsep kesetaraan, bukan bertentangan ya. Menurut saya berbeda dengan konsep supervisi yang tadi dibahas di awal. Nah, di observasi kelas ini yang muncul adalah kesetaraan, bagaimana seorang observer yang menggunakan metode coaching itu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh rekannya yang sedang melakukan praktik pembelajaran. Itu yang kedua.
Yang ketiga tentang lesson study. Yang saya pahami tentang lesson study, justru dalam lesson study itu yang diobservasi bukan perilaku gurunya, tetapi perilaku peserta didik. Oleh karena itulah maka tadi sering terjadi friksi antara rekan sejawat misalkan di sekolah padani ya. Siapa yang mau dikritik kan, apalagi yang mengkritiknya katakanlah satu level, apalagi di bawahnya dari segi usia ataupun jabatan misalnya. Nah, dalam lesson study itu, makanya yang didorong adalah bagaimana kita mengamati perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung, bukan mengamati perilaku guru kalau lesson study. Yang saya pahami seperti itu. Nah, ya kita diskusikan aja kan bagaimana kita memahami tiga konsep tadi tentang supervisi, tentang observasi, dan lesson study. Kemudian komunitas belajar itu salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme guru terkait dengan berbagi informasi, praktik baik, atau sharing tentang baik metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan sebagainya. Ya mirip dengan, ya sama saja dengan komunitas praktisi kan, kalau di awal-awal munculnya itu istilah dengan komunitas praktisi. Nah sekarang jadi komunitas belajar. Nah, jadi barangkali perlu ada bukan pemisahan. Kita lihat dari tiga konsep tadi, apa ada bagaimana persamaannya, kemudian bagaimana perbedaannya supervisi, observasi kelas, dan lesson study. Demikian itu barangkali tambahannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri boleh sedikit menambahkan? Ya, Ibu, mangga. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Dr. Teti, terima kasih rekan-rekan. Saya sependapat dengan pemahaman tadi Pak Dadang, bahwa supervisi itu agak berbeda dengan lesson study yang akan dilaksanakan. Karena tujuan yang diharapkannya juga berbeda gitu. Pemahaman saya sama dengan Pak Dadang. Lesson study itu berbicara tentang pembelajaran di mana sasarannya, kemudian tujuannya itu adalah siswa gitu. Sementara supervisi itu berbeda. Dari katanya juga supervisi kita berbicara tentang bagaimana pengawasan gitu ya terhadap guru-guru oleh kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan, betul tadi kata Bu Dr. Teti bahwa supervisi itu sendiri juga tidak berbicara masalah supervisi di pendidikan. Bahkan ketika berbicara masalah pendidikan juga tidak hanya supervisi berkaitan masalah pembelajaran saja gitu. Tapi ada berbagai bidang yang lain, contoh tadi sarana, kemudian apa namanya kurikulum, kemudian humas itu juga ada supervisinya tersendiri oleh pimpinan, oleh pengawas. Nah, ketika kita berbicara masalah supervisi berkaitan dengan pembelajaran, maka yang diharapkan adalah bagaimana hasil dari supervisi ini mampu menaikkan kualitas pembelajaran seorang guru misalnya. Sehingga mengapa supervisi itu sendiri kita kaitkan dengan PKG. Nah, kemudian PKG-nya itu sendiri, hasil dari PKG itu sendiri diharapkan mampu untuk melakukan pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Jadi seperti begini, kalau berbicara masalah PKB gitu, PKB itu akan berhasil bila gitu kita berangkat dari PKG gitu. Hal-hal yang ditemukan dari supervisi, kita tidak bermaksud untuk membicarakan kelemahan dari seorang guru, tetapi ketika guru dilaksanakan supervisi, kita akan berbicara dengan beliau. Nah, ini di sini coachingnya di sini gitu. Kita setara memberitahukan bukan masalah kelemahannya, tetapi poin-poin kekurangan dalam pembelajaran beliau misalnya. Nah, dikaitkan dengan observasi bagaimana? Lebih bagus karena di observasi itu kan ada hal yang harus kita lihat fokusnya ya. Misalnya ada fokus, ada beberapa perilaku fokus lah yang kita teliti gitu. Nah, itu bisa dikaitkan dengan supervisi, tapi pelaksananya bukan dalam bentuk lesson study, karena kalau lesson study pemahamannya seperti yang tadi Pak Dadang katakan, itu berbicara untuk pembelajaran di siswa, bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas seorang guru. Kalau saya memahami
Seperti itu sih sebetulnya. Tapi kalau observasi konsep yang bisa dilaksanakan dalam supervisi. Observasi itu begitu. Barangkali itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Fitri, saya mau menambahkan sebelum ke Pak Asep dengan Pak Erwin. Kebetulan saya ditunggu juga oleh kelompok S3 tuh, jam 2.40 harus sudah masuk. Katanya mau ada keperluan. Jadi saya meminta ini yang bertanya juga tinggal 2 lagi ya. Nah ini saya garis bawahi ya untuk lesson tadi, betul kata Pak Dadang dengan Ibu Rita, betul Pak Dani juga. Jadi akibat dari supervisi itu harus ada sesuatu upaya. Oleh karena itu bahasa lesson study itu di zaman dahulu tuh, tahun 80-an lesson study hanya sekarang diterapkan kepada guru-guru. Si guru-guru itu berusaha untuk dibina, guru-guru dibina yang dua nior tidak tahu IT, yang kurang mengerti itu ini ulah merasa seperti Pak Dani, aduh ada ya memang kelas seperti itu. Jangan seperti di Uninus juga, ini penggunaan litera itu siapa yang memberikan pembinaan? Bukan rektor, bukan, tetapi barudak ngora yang punya kompeten dan dipercaya, dan kita percaya. Intinya begitu, kita harus percaya dan mereka dipercaya punya kompetensi, sehingga si lesson study ini merupakan salah satu upaya supaya si peserta didik hasilnya bagus atau baik, intinya gitu ya. Belajar lagi begitu lesson study teh, seperti peer group atau semacam pemberian ilmu dari teman-teman, rekan-rekan yang lebih mengetahui mengenai itu gitu ya. Jadi upaya betul yang dikatakan Ibu Rita, Pak Dadang, Pak Dada Rosada, Pak Dadang, Pak Dani itu ya, betul seperti itu ya prosesnya. Silakan dilanjut dulu Teh Fitri ke Pak Asep dengan Pak Erwin ya. Terima kasih atas tanggapan semuanya. Maka lanjut dulu untuk pertanyaan. Baik, terima kasih untuk tadi tambahannya Bu Rita, Pak Dadang, dan Bu Dokter. Mungkin dilanjut oleh pertanyaan selanjutnya, yaitu Pak Asep. Mangga Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Kebetulan di sini kita sedang ngumpul, Bu Dokter, rindu perkuliahan. Jadi kita sedang ngumpul, ini ada sekitar 8 mahasiswa di sini, Bu Dokter, sambil kerja kelompok di rumahnya Bu Rose. Ya, insya Allah ini kita sedang briefing juga. Bu Dokter, mungkin untuk kelompok 7 dan kelompok 8, saya melihatnya ada sebuah kajian yang terlalu luas kalau menurut saya ya. Apalagi disambungkan dengan lesson study, kemudian juga tadi Kombel ya. Saya berpikir gini, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Tony nih sebagai guru SD ya. Ini yang rada menggelitik pertanyaan saya. Itu yang guru yang ngajar kelas 1, 2, 3, kan anak belum bisa baca tuh. Belum bisa nulis. Nah, ini proses supervisinya kayak gimana nih guru ini? Apakah dari metodenya? Kalau kemampuannya mungkin guru tersebut semua mapel ya. Karena yang guru SD kalau nggak salah hanya Pak Tony ya. Kalau nggak salah, Pak Tony aja ya. Atau ada guru SD yang lain mungkin mohon ini ya, mohon arahannya. Nah, kemudian juga saya ingin mempertanyakan tuh gini, apa sih bedanya supervisi di SD, supervisi di SMP, dan supervisi di SMA? Karena kalau saya melihat tadi, kalau dari segi apa namanya strukturnya, kelihatan sama gitu antara SD, TK juga ya, TK, SD, SMP,
itu hampir sama gitu. Nah, mohon penjelasannya gitu. Titik tekannya di mana sih? Kalau SD di mana? Kalau SMP di mana? Kalau SMA sudah jelas, kebetulan saya guru SMA. Mungkin 2 pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman di kelompok 7 dan kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan Pak Erwin dulu, Teh Fitri. Ya. Mangga selanjutnya mungkin pertanyaan Pak Asep ditampung dulu, dilanjut oleh pertanyaan Pak Erwin. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita, khususnya saya, mengikuti presentasi kelompok 7 dan kelompok 8 itu sangat menarik. Dan untuk kajian kali ini terkait dengan supervisi di sektor pendidikan sekolah dasar. Nah, langsung ke pertanyaan bahwa tadi Pak Asep juga memberikan satu penjelasan bahwa ini kajiannya itu belum di level yang mana, apakah levelnya yang mikro kaitannya dengan satuan suaranya. Hilang. Halo. Saya sambung bahwa Pak hilir itu di ujung daripada kajian kita mensupervisi di sekolah dasar adalah tentunya secara objektif bagaimana meningkatkan mutu pendidikan satuan pendidikan dalam hari ini sekolah dasar, bahwa di kondisi saat ini kita mendapat banyak perubahan-perubahan yang signifikan, terutama dalam teknologi. Yang ingin saya tanyakan langsung, bagaimana kontribusi dari sisi teknologi terhadap satuan pendidikan di tingkat SD, sehingga itu benar-benar menghasilkan satu hasil bahwa itu meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Erwin. Selanjutnya mungkin akan langsung dijawab oleh kelompok 7 atau 8 atau mungkin oleh Pak Tony ingin menambahkan untuk pertanyaan Pak Asep terkait supervisi di sekolah dasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Pak Asep yang telah memberikan undangan jalur khusus. Dan kepada kelompok 7 dan 8 sebetulnya tadi materinya memang sudah pertanyaan Pak Asep dan Pak ini sudah terjawab sebetulnya diberikan oleh kelompok 7 dan 8, namun saya mau menambahkan mungkin karena ini berkaitan dengan sekolah dasar, sebetulnya untuk supervisi instrumen yang diadakan di lapangan sebetulnya hampir sama ya untuk semua jenjang. Hanya mungkin di sini kita harus fokus pada yang namanya kompetensi guru. Ketika misalkan tadi yang ditanyakan kelas bawah, ada kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, bagaimana kalau misalkan belum bisa baca atau tulis? Ya mungkin yang pertama kali dilakukan kalau di PMM kan ada observasi dulu sebelum pelaksanaan supervisi. Nah sebetulnya kita pun ketika supervisi yang pertama kepala sekolah harus paham untuk apa dia melakukan supervisi, kemudian yang kedua guru pun harus paham
ke arah mana supervisi itu? Apakah supervisinya hanya sekedar untuk mengikuti program dan selebihnya diabaikan, ataukah untuk menyokong bagaimana yang pertama peningkatan SDM sekolah tersebut, yang kedua meningkatkan kualitas daripada proses akademik yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, kompetensi guru seperti yang kita ketahui ada yang namanya kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, kepribadian, kemudian kompetensi sosial. Nah, ketika guru kelas 1 dengan guru kelas 6 tentu saja mungkin supervisinya sama instrumennya, namun yang disikapi kebijaksanaan oleh kepala sekolah itu berbeda. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dani, tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata bahwa di sekolah itu yang pertama ada yang guru yang memang ingin meningkatkan SDM dan meningkatkan kualitas sekolah. Yang kedua ada yang guru hanya untuk mengejar karir dan penghasilan saja. Ini kita tidak menutup mata. Apalagi sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah, ada 3 kasta menurut saya di sekolah itu. Yang pertama ada kasta PNS atau ASN, yang kedua kasta P3K, yang ketiga kasta honorer. Nah, honorer saya kira dia lebih kompeten dari segi ingin tahu curiosity yang lebih tinggi, sehingga dia bisa profesional ketika ada supervisi, dia lebih loyal dan lebih menginginkan bagaimana kualitas SDM dari anak-anak meningkat, kualitas sekolah terangkat. Berbeda dengan yang memang hanya mengejar karir dan mengejar ekonomi, mungkin dari teori Maslow beda. Dia begini, ketika diajak ngobrol untuk supervisi, ini keperluannya untuk apa, Pak? Kalau ini bisa menaikkan gaji saya, oke lah. Kalau enggak, ya Bapak nilai sendirilah. Hanya kita yang tahu kan, Pak. Ini fakta di lapangan. Dan yang kedua, ada fakta seperti ini. Mohon maaf, saya diskusi dengan guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Ini ketika ada saling menyalahkan, ketika ada siswa yang belum bisa baca, ada siswa yang belum bisa ngitung, bahkan tidak bisa membedakan huruf dan angka, padahal dia sudah kelas 5. Nah, ya mungkin dengan adanya kebijakan inklusi yang sekarang digemborkan oleh pemerintah, sebetulnya dari guru kelas 1 itu sudah bisa menyaring akan kemana ini anak, gitu kan, sehingga bisa sharing dengan orang tua, sehingga bisa diarahkan ke jalur yang tepat, apakah di jalur ABK ataukah jalur yang memang sekolah biasa. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah supervisinya mungkin Pak Asep ini berbeda dari pedagogik. Jadi memang SD itu harus lebih jeli dan tidak saling menyalahkan ketika ada yang belum bisa baca atau belum bisa menulis, karena ini adalah estafet. Kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 estafet. Bahkan mungkin SMP dan SMA pun mungkin ada gitu kan. Nah, karena memang inilah proses pembelajaran, jadi tidak instan. Kalau saya memandang begitu, sehingga berdiskusi dengan guru kelas 1, Bu, Ibu jangan menyalahkan diri Ibu sendiri, karena anak kan berproses. Ketika muncul ke kelas 3, ke kelas 5, ketika proses ANBK, terjadilah misalkan ada nilai ANBK yang menurun, kadang guru kelas 4 suka disalahkan. Padahal kan ini berproses juga. Yang mungkin itu saja yang bisa ditambahkan, mohon maaf, bukan curhat, karena ini fakta di lapangan seperti ini, Bu Dokter. Mudah-mudahan sistem kasta ini tidak ada, kita bisa meningkatkan SDM dan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tani atas tambahannya dan juga pengetahuan baru untuk kami yang tidak mengajar di sekolah dasar mungkin. Iya, mulai terang benderang sekarang. Mohon Bapak. Mungkin selanjutnya. Tapi itu pengkastaannya ya Allah, Pak Tony. Nggak ada pengkastaan, Pak. Realita di lapangan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan, berbagi pengalaman juga. Bapak Misbah mungkin, Bapak Iwan. Terima kasih kalau kami alhamdulillah di dalam hal demikian. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi walaupun dengan sedikit usaha kita. Iya, jadi
Bapak Ibu. Mungkin tadi yang dibicarakan, saya tunggu yang poin terakhir dari Pak Tony ini. Jadi perbedaan antara SD SMP sudah ketara sekali gitu ya dan saya acungkan jempol, mungkin kalau punya 4 jempol saya acungkan buat guru SD, karena yang berjasa itu adalah sebenarnya kalau dilihat dari strata itu SD itu yang paling sulit untuk mendidik siswa, dan ini guru SD ini sangat berjasa sekali sebenarnya untuk ke jenjang berikutnya itu. Terima kasih Pak Tony, lanjutkan dengan yang dari Pak Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Asep dan semuanya. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan Bapak Erwin akan ditambahkan oleh Pak Dani, Bu Sinta, dan Bu Nur Syifa. Enggak. Sedikit menambahkan dari pertanyaan Pak Erwin tadi, itu pertanyaannya itu adalah peran teknologi ya bagi guru sekolah dasar gitu ya. Tuh. Itu bukan Bu Fitria? Iya betul Bapak. Betul. Oh iya, terima kasih. Kalau di sini rekan-rekan ada yang pernah atau sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu perhatikan guru-guru dari sekolah dasar. Mereka luar biasa Bu kompetensinya. Bahkan kalau menurut saya guru-guru sekolah dasar, kita tidak bisa mengatakan guru sekolah dasar itu tidak melek teknologi. Tidak Bu. Di kelompok saya atau di sekolah saya itu ada rekan-rekan yang satu kelompok dengan guru SD. Itu guru SD rata-rata kreatif dan bahkan mereka sudah menguasai teknologi. Bahkan yang membuat portofolio digital itu adalah dari kalangan guru SD. Ya, dia memang menggunakan platform sederhana yaitu Google Site gitu kan. Jadi kalau tadi kata Pak Erwin, apakah teknologi berpengaruh terhadap perkembangan untuk guru sekolah dasar? Sangat berpengaruh Pak, karena kalau sekarang meskipun guru yang katakanlah sekolah dasar itu ada di pelosok, misalkan kalau di daerah saya di Bandung Barat itu adalah di perbatasan antara Gunung Halu dengan Cianjur Selatan gitu Pak. Nah itu kalau kalau dari siaran televisi saja itu kan harus menggunakan parabola gitu. Tapi bagaimana sih gurunya? Gurunya itu Pak seperti dari SDN 1 Gunung Halu atau SDN yang dekat dengan Saguling itu di mana sinyalnya itu luar biasa jelek. Nah, guru-gurunya itu diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk mendekati sumber sinyal terdekat. Misalkan dari Saguling itu dia harus ke Batu Jajar atau ke Mekar Mukti yang ada di Cililin, di mana di situ sudah banyak tower, atau yang di Gunung Halu itu biasanya langsung ke daerah yang rongga itu yang lumayan di situ ada banyak banyak instalasi internet di situ. Nah, sehingga guru-gurunya di situ kreativitasnya luar biasa terbangun gitu, Pak. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa sekolah yang terdalam, terluar atau misalkan terpencil itu jauh dari internet. Tidak bisa, Pak. Karena apa? Karena gurunya sendiri sekarang mah sudah kreatif gitu kan. Meskipun Bandung Barat sekarang baru mencapai belum mencapai maksimal dalam mengikuti program guru penggerak, tapi dari tadi komunitas belajar, kemudian dari WA grup atau KKG atau MGMP mata pelajaran, biasanya itu berpengaruh dalam peningkatan kompetensi di guru sekolah dasar. Itu saja, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Tony yang real mengajar di SD gitu kan. Baik, terima kasih Bapak Dani. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin menambahkan, atau mungkin dari Pak Erwin, apakah sudah cukup? Ya, gimana Bu? Apakah sudah cukup jelas atau? Oh, iya cukup jelas. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Tatang ingin menambahkan?
Terima kasih Bu Fitri. Sehubungan tadi ada informasi dari yang terhormat Bu Dokter dengan agenda waktunya jam 12.40, jam 2.45. Beliau punya agenda. Barangkali dirasa cukup dengan materi yang luar biasa ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Bapak semuanya. Mungkin Bu Dokter, saya kembalikan ke Bu Dokter. Selanjutnya, Mangga, hatur nuhun. terima kasih Bu Dokter. Sudah seru ya? Ya, sudah seru. Alhamdulillah. Yang terakhir Pak. Oh, kelempar sepertinya ya. Oh, masih ada, Pak? Ada. Saya- Pak Tatang sih saya- penyebelan. Mana Saya dukunnya Pak Tatang? terlempar. Ya. Hai, Pak Tatang. Yang terakhir Pak Misbah ya? Tahu, Dokter. Yang memberikan kontribusi. Ya, Pak Misbah. Semua, Bu. Tadi. Ya, semua. Ya, termasuk terakhir Pak Misbah. Begitu serunya kita diskusi mengenai supervisi, dan yang terbaik, yang paling mengesankan adalah dari Pak Tony ya. Jadi berbagai macam itu hanya pengetahuan kita. Barangkali nanti di lapangan gitu ya ada juga yang begitu, atau mungkin tidak ada. Itu pengetahuan dan pengalaman kita ya untuk supervisi. Terima kasih untuk semuanya sudah kontribusi dan hebat-hebat. Lalu nanti untuk selanjutnya, karena kita mungkin tidak ada lagi presentasi hari Jumat yang akan datang lagi 2 atau 3 lah ya. Bisi tidak keburu begitu waktunya. Dan Prof. Nana mengatakan tadi dia tidak bisa hadir hari ini. Semoga saja beliau sehat-sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, ilmunya bertambah, rizkinya juga bertambah, barokah, melimpah. Amin. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Maka atur nuhun semuanya, maaf atas kondisi saat ini karena ada yang harus saya temui lagi di kelas sebelah. Mangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto heula, anu ieu mah harus dipoto. Karena saya harus lapor ke Bu Dr. Deti. Silakan dipoto dulu. Teh Fitri dipoto dulu. Atau Pak Dani. Sudah dipoto belum? Ya? Sudah Bu, nanti Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita doakan Ketua PGRI kita meninggal pada hari ini ya. Ya, Pak Amar Kita ya. kirim Fatihah saja ya. Ya, Pak Dede Amar. Ya, Bu Dokter. Ya, kita kirim Fatihah saja ya. Mangga. Barangkali mau tajiah silahkan. Mangga. Ya. Pak Asep pada healing ngeureunnya Pak Asep. Pak Iwan ada Pak Iwan? Ada hadir. Pak Iwan, berarti kita minggu depan ya? Siap. Bang Mersa. Iya, Siap, karena Bunia. kita 3 kelompok. Oke, Pak Iwan, jangan dulu menghilang. Halo Siap, Bunia. Pak Hanya Bos. oleh-oleh di Ciamis. Pak Tani, apa kabar? Siap, Pak Bos. Itu pada ini ditinggalkan ke Bunia. Kumaha diawurkeun apa di foto unggul? Lagi Mohon informasi berdukur ya. untuk besok apa lah. Abi mah ditinggalkeun ku Bunia. Lagi berdukur ya, ya di ya. Pada akhirnya aku juga berpisah, aduh. Teuing Bunia mah. Abi dicomot ari Bunia nu Kang Asep nyomotna ka dieu, Bu. kabur. Bukan kabur, Pak. Punten Tumaros, kanggo enjing luring atau daring? Mingguan payun mah libur, Pak. Kanggo enjing dinten Sabtu. Luring. Oh, di Sabtu mah taroskeun ke Pak Ketua.
Siap, Terus kena luring. Pak Waska, terus kena. Ya, watos Pak Erwin, terus saya di Buros. Luring, Pak. Jadwalnya Luring, siap. luring. Siap, Pak Iya. Imam. Hatur nuhun infona. Siap. Abdi Nanti meluncur. dikonfirmasi lagi ke dosennya insya Allah. Nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Pak Iwan ya, Pak Iwan jangan Yuk, lupa ya. Permio, assalamualaikum. Nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak nuhun Imam. sadayana. Assalamualaikum. Reban. Siap, Abdi Bun. izinnya Pak Imamnya. Oh, siap. Kayak Barusan aya disampaikan. kegiatan lokakarya hapunten. Siap. Nuhun. Sama Bu Winda, Bu. Izin. Kenapa? Dengan Bu Winda sama Bu Rita berangkatnya? Enggak. Kalau Bu Winda mah perjalanan dengan siswa, kalau saya Oh. lokakarya guru penggerak. Jadi punten. Oh iya, siap. Ya, nanti. Nuhun Mau ya. kopi nggak tuh bikinin kopi? Siap, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat. Salam yang lagi pada Waalaikumsalam ngumpul. warahmatullahi. Ya. Nah, Insya Allah anjing tepang. nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiswe. Anu bade macan oleh Ciamis teh mana? Tah gitu. Udah gue, Pak Iwan. Jangan Ya dulu udah. ke Sukabumi. Jangan dulu. Siap. Aya nu panen ya. Waduh, oh nu di Tos itunya. bewara di kamari eta. Panji Ya, Kakang. Tanya, dukuhnya. Waduh, kakantun ya dukuh. Ya, mohon. Mangga, sadayana permios. Assalamualaikum. Mangga Kang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mangga. Pak Bos. Permisi Pak Besok Bos. luring. Ayo ngopi. Ngopi kita. Siap. Ayo Siap. besok luring ngopi. Ngopi, Kang, matiin belakang. Kang, Siap. mau ngopi di Pak Arisalah, Bos. Kang? Ayo mangga ngopi. Yo. Kabar esok. Siap Pak Bos. Nih, besok kabar ini. Siap. Esok. Ayo mangga luring. Yuk, siap saya persiapan ya. Terima kasih. Mantap, siap. Duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga. Ya. Apa? Kang Mas Bro. Posisi di mana? mana ini? Sambil ngerokok enak banget tuh. Ya, di rumah. Ayo, kadia. Hah? Kadia. Ini kalau Nanti balik dari Cimahi ya, insya Allah ya. Yuk. Sampean ada di outlet atau nang omah? Nang omah. Gak apa-apa, sini aja. Nang omah ya wes. Nanti tak telepon. Nanti dekat Oh, ya. aja kok, dekat dari kampus. Ini lagi di Burose dulu, lagi kunjungan. Di kampus aja, ketemu di kampus ya. Siap. Ayo monggo. Yuk. Pamit dulu ya. Yo. Pamit dulu ya. Oke. Pamit. Ya, cerio. Yuk, jadi. Yo, monggo.